Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, perkenalkan saya Eka Yuliasnawati, mahasiswi PPG Angkatan 1 tahun 2021 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Bisnis dan Pemasaran dengan nomor peserta 2015 0164 1748. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kinerja secara daring dengan menggunakan platform Zoom di kelas 12 BDP SMK YPK Kesatuan Jakarta. Pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Mohon doanya agar seluruh proses berjalan dengan lancar. Demikian perkenalan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk berdoa silahkan dipimpin Andi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Andi. Jangan lupa ingat 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Tuh, Oke, bagus Rikas, bagus Rizky ya, benar ya, berarti udah paham nih. Gunakan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita prokesnya yang ketat ya. Jika kamu keluar rumah harus memakai double masker. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Eka dengan materi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian sudah absen belum? Sudah ya? Ya, jangan lupa absennya untuk selalu diisi. Ibu sudah memberikan link absen di Google Classroom ya. Berarti untuk Anissa sudah absen Anissa? Sudah, Bu. Oke, Erika sudah absen? Bu. Bagas sudah absen Bagas? Sudah, Bu. Oke, hampir semuanya di sini sudah absen ya. Oke, terima kasih untuk absensinya. Kemudian nanti jangan lupa materi kan sudah Ibu berikan di Google Classroom, modulnya juga sudah Ibu berikan untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk selanjutnya, ada yang tahu nggak untuk kemarin itu kita membahas tentang apa? Materi apa? Materi sikap dan perilaku kewirausahaan. Oke, bagus Rikas. Sikap dan perilaku kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah semangat atau sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan. Oke, berarti ingatannya masih bagus nih Rikas nih. Selain kewirausahaan, apalagi ada kata berikutnya tuh, wirausaha. Wirausaha apa tuh? Saya bantu jawab, Bu. Ya, silakan, Anissa. Wirausaha merupakan usaha seseorang untuk melakukan aktivitas bisnis yang dilakukan secara mandiri dalam mengalokasikan berbagai sumber daya. Oke, Anissa, berarti Anissa masih mengingat apa itu wirausaha ya. Selain itu juga ada sikap dan perilaku wirausaha. Ada yang bisa menjawab sikap dan perilaku wirausaha itu apa? Saya, Bu, saya mau ngelanjutin. Oke, silakan Andi. Sikap dan perilaku wirausaha tercermin dalam kreativitas, disiplin diri, kepercayaan diri, keberanian menghadapi resiko,
dorongan, dan kemauan yang kuat. Oke, terima kasih Andi. Berarti masih ingat nih. Nah, berarti anak ibu udah pinter semua nih materi yang sebelumnya. Untuk materi selanjutnya, ya, di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di sini ada media promosi untuk pemasaran online, ya. Berarti kalian sudah tingkatnya sudah menentukan media promosinya ini loh. Nah, kemarin sudah Ibu beritahu, diinformasikan melalui grup WhatsApp, kemudian tadi absensinya sudah kalian isi, modulnya sudah Ibu berikan di Google Classroom. Jangan lupa untuk selalu lihat Google Classroom-nya ya. Nah, adapun kompetensi dasar untuk pelajaran hari ini adalah 3.12 menerapkan media promosi untuk pemasaran online, dan 4.12 membuat media promosi untuk pemasaran online ya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat menguraikan media promosi dan pemasaran online dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis manfaat media promosi untuk pemasaran online dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan jenis media promosi untuk pemasaran online dengan tepat. Yang keempat, kalian dapat membuat media promosi untuk pemasaran online dengan kreatif. Yang kelima dan yang terakhir, kalian dapat mengoperasikan media promosi untuk pemasaran online melalui media sosial dengan kreatif ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun peta konsep untuk materi pertemuan hari ini, yang pertama ada pengertian media promosi pemasaran online, yang kedua manfaat media promosi pemasaran online, yang ketiga kelebihan media promosi, yang keempat jenis media promosi pemasaran online, dan yang terakhir tahapan demi tahapan membuat media promosi melalui akun media sosial yaitu Instagram dan Facebook ya. Itu adalah rangkaian untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Sekarang Ibu tinggal minta kalian simak video yang akan Ibu sampaikan. Tahapan apa nih, Nak? Ada yang tahu? Membuat akun Instagram. Oke, membuat akun Instagram. Betul ya? Kita simak lagi. Oke. Nanti kalian akan setelah simak video berikut ini, kita akan tahapan demi tahapan untuk membuat media sosial, yaitu untuk memasarkan produk online ya. Untuk selanjutnya nih, ada yang tahu apa sih sebelum kita memasarkan produk, sebelum kita membuat media, ada yang tahu apa itu promosi? Saya, Bu. Ya, siapa? Rikas. Oke, Rika, silakan Rika. Promosi itu untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa. Oke, bagus Rikas. Berarti harus tahu dulu ya produknya ya, jasa barang atau jasa yang akan diperkenalkan. Ada lagi selain Rikas? Ada yang mau menambahkan mungkin? Jafar, mengenalkan produk-produk. Apa Jafar? Mengenalkan produk-produk yang akan ingin dibelikan. Oke, betul Jafar ya. Oke, bagus ya. Nah, promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus memengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut ya. Oke, selanjutnya apa sih tujuan promosi? Tujuannya informasi
konsumen baru, keuntungan, keunggulan produk, citra produk, dan perilaku. Oke, betul Rosalina, betul ya. Tujuan promosinya ada 6 elemen. Nah, ada yang tahu kenapa tujuan promosi itu harus memberikan informasi? Karena untuk mempromosikan suatu barang yang akan kita pasarkan, Bu. Oh Jadi ya. kayak barang yang bagus ya langsung beli. Oke, betul ya. Nah, yang kedua, mengapa tujuan promosi itu mendapatkan konsumen baru? Kenapa? Saya boleh bantu jawab, Bu? Ya, silakan. Tujuan promosi salah satunya mendapatkan konsumen baru. Kenapa kita harus mendapatkan konsumen baru? Dengan adanya konsumen baru, mungkin produk kita akan lebih bisa dikenal orang, terus juga produk kita akan lebih cepat untuk tersebar luas kemana-mana, karena biasanya kalau satu produk yang bagus, itu pasti dari satu konsumen baru itu akan ngomong lagi ke teman-temannya, Bu. Dari situ kita akan dapat lagi konsumen baru dan mereka tertarik dengan produk kita sendiri. Oke, bagus, keren Anissa penjelasannya. Selanjutnya, keuntungan. Ada yang bisa jelasin? Tujuan promosi itu memperoleh keuntungan. Ayo, kenapa promosi itu memperoleh keuntungan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Tujuan dari promosi keuntungan itu, jadi kan kita kan luaskan produk kita kan, jadi kita dapat keuntungannya kayak lebih besar untuk jadi mempromosikannya. Jadi banyak yang tertarik dan mempengaruhi customer yang lain-lainnya. Jadi kita dapat keuntungan sangat besar dari promosi itu. Oke, betul ya. Keuntungan itu laba ya. Jadi semakin orang banyak yang tahu, maka keuntungannya semakin besar ya, betul. Yang selanjutnya, kenapa produk itu harus unggul? Jadi mungkin setiap produk pasti mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri. Seperti misalnya contoh di toko ini produknya seperti ini dan di toko kita mungkin lebih unggul. Jadi setiap penjualan atau promosi barang memiliki keunggulan produk tersendiri. Oke, betul ya, bagus ya. Oke, yang selanjutnya tujuan promosi citra produk dan perilaku. Selanjutnya, nah, promosi melalui media online. Kenapa promosi yang kita lakukan dalam COVID-19 ini, media online merupakan jadi suatu sumber utama? Mungkin karena di promosi media online ini pada masa pandemi sangat-sangat membantu untuk mempromosikan produk kita agar tersebar luas dan dilihat oleh orang-orang. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Anissa, bagus banget. Oke, selanjutnya, ada yang tahu manfaat usaha online? Apa saja manfaatnya? Selain tadi kita bikin promosinya melalui media online nih, kemudian kita bikin usaha nih, manfaatnya apa sih kita bikin usaha secara online? Ayo, ada yang bisa menjabarkan tentang manfaat usaha online apa saja? Saya, Bu. Oke, silakan Rikas. Manfaat bisnis online itu bisa dilakukannya mudah, terus biaya operasinya juga lebih efisien, lebih dikit gitu. Bahkan nggak ada bisnis online tuh nggak harus pakai biaya yang awal. Ya, dia nggak pakai biaya itu, terus tidak terkait waktu juga. Oke, bagus Rikas. Ada lagi? Usaha online bisa menjual banyak produk. Usaha online juga membutuhkan sistem pemasaran yang rumit, seperti harus mengeluarkan uang untuk cetak brosur dan waktu. Manfaat usaha online? Saya, Bu. Ya, silakan. Erika. Mengetahui secara lengkap produk yang ditawarkan. Memberikan penjelasan yang lengkap yang berhubungan dengan pemasaran. Dan memahami konsumen. Ya, bagus ya. Itu manfaat dari usaha online. Oke, nih benar yang tadi Erika bilang. Kita harus tahu secara lengkap produk yang kita tawarkan itu apa. Jangan sampai kita nggak tahu produk yang kita mau tawarkan ke pelanggan, tiba-tiba pelanggan nanya, ini apa sih Bu? Gitu. Oh, saya nggak tahu. Ada nggak penjual yang kayak gitu? Nggak ada kan? Berarti kan harus tahu sendiri. Yang kedua, memberikan penjelasan yang lengkap berhubungan dengan pemasaran. Biasanya di produk itu, misalnya seperti air mineral ini kan ada penjelasannya, ya. Jadi ada tutorialnya di kemasan ini. Itu adalah memberikan penjelasan, ya. Setiap produk itu pasti ada
cara penggunaannya dan lain-lain tuh. Itu masuk ke memberikan penjelasan secara online. Nah, yang lanjutnya adalah mengenal dan memahami konsumen. Kenapa? Jadi kita harus tahu konsumen seperti apa yang kita temui. Contoh kalau di pasar tradisional, kita jualan di pasar tradisional. Berbagai macam orang yang kita temui di pasar tradisional ya. Beda dengan di pasar retail. Kalau di pasar retail seperti apa? Carrefour, beda tipikal konsumennya. Kalau di pasar orang pakai daster, orang pakai celana pendek, orang yang pakai bawa dagangan bisa saja membeli semuanya. Tapi ketika di retail, ada nggak konsumen yang seperti itu di Carrefour? Nah, dari situ kita harus bisa memahami tipe-tipe konsumen apa saja yang ada di usaha online itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kelebihan usaha online. Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Ya. Jadi bisa dilihat di layar masing-masing. Kelebihannya modal yang lebih murah karena biaya awal untuk membuka toko online hampir bisa dikatakan gratis. Siswa hanya lewat website tidak berbayar. Jadi ketika kita ingin membuka toko online, kita nggak usah mengeluarkan modal besar karena bisa kita misalnya contohnya kalian kan sering buka-buka Shopee nih. Nah di Shopee ini kan ada yang banyak banget jualan. Mungkin mulai dari situ kalian bisa ikut mempromosikan dengan cara itu kalian tidak membutuhkan modal. Oke, bagus Anissa. Terima kasih Anissa. Oke, selanjutnya kelebihan yang selanjutnya apa? Saya deh, Bu. Ya. Usaha online mempunyai jangkauan luas. Artinya karena di zaman milenial ini menggunakan internet, jadi kita bisa menyebarkan informasi ya ke yang poin nomor 3 bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Jafar, silakan. Ya. Usaha online itu tidak terikat oleh waktu sehingga dapat beroperasi selama 24 jam. Jadi kayak lagi masa pandemi ini kan lagi PPKM. Kan kalau PPKM kan biasanya kan ada batas waktunya kan. Nah, tapi kalau yang media online ini, usaha online ini ada ininya. Jadi kita tinggal taruh di suatu toko online dan kita tuh beroperasi 24 jam. Jadi kalau misalkan ada pesan mau kapan pun bisa dapat kita ketahui gitu. Oke, seperti itu. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya. Makasih Jafar, silakan untuk selanjutnya. Ada yang bisa menerangkan tentang kelebihan poin nomor 4 dan 5? Bu. Ya, silakan. Usaha online tidak membutuhkan sistem pemasaran yang rumit seperti harus mengeluarkan uang untuk cetak brosur dan menyebarkan ke masyarakat. Kalau misalnya online kan tidak jadi nggak usah banyak, nggak perlu susah-susah buat cetak brosur Bu dan nggak susah buat nyebarin ke masyarakat Bu. Oke, terima kasih Erika, bagus ya Erika ya penjelasannya. Oke, poin nomor 5, ada yang bisa menerangkan? Saya Bu. Ya, silakan. Usaha online ini bisa menjual berbagai jenis. Jadi kayak misalkan kayak mau jualan skincare, masker, ataupun motor-motor tua gitu kan bisa kita kayak jualan kayak gitu. Jadi kita tuh nggak usah repot-repot pemasaran. Jadi kita tinggal foto produknya, lalu tinggal taruh di toko itu. Jadi kita bisa apa aja pun dijual. Oke ya. Berarti kalian sudah tahu nih kelebihan-kelebihan untuk buka usaha online beda dengan offline ya. Berarti udah paham. Asalkan ada internet. Intinya kuncinya internet ya. Oke, selanjutnya. Apa yang ada di gambar ini nih? Mana yang paling kalian tahu trending saat ini untuk melakukan promosi secara online? Mana yang lagi happening? Marketplace. Ada lagi? TikTok. Oke, ada lagi? Ada lagi? Instagram. Facebook. Ada lagi? Blog atau website. Oke ya, dari sini kalian sudah bisa paham nih, kalian nanti ke depannya harus seperti apa ya. Oke, selanjutnya tolong jelaskan apa yang ada di tampilan ini. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuat media promosi melalui Instagram? Saya. Ya. Di tampilan ini
Ini cara membuat media promosi melalui Instagram. Jadi cara yang pertama, jika kalian belum mempunyai jika kalian belum mempunyai aplikasi Instagram, kalian bisa download di Play Store atau App Store. Setelah mendownload, kalian bisa buka di tampilan awal di sebelah kiri. Ini tampilan ada yang bisa membuat akun. Jadi setelah klik membuat akun, kita ditampilkan dengan telepon atau email. Jadi kalian terserah kalian ingin mendaftarkan akun kalian dengan nomor telepon atau email. Dan selanjutnya kalian akan ditampilkan dengan masukkan nama dan kata sandi. Untuk nama dan kata sandi biasanya itu untuk privasi kalian. Jadi untuk kata sandi sebaiknya jangan dikasih tahu untuk orang lain. Di sebelah kanan itu contoh jika kalian sudah aplikasi Instagramnya sudah terbuat. Oke, terima kasih Anissa, bagus sekali penjelasannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuat media promosi melalui Facebook? Bu, Ya, silakan Rizky. untuk membuat media promosi melalui Facebook, download aplikasi Facebook bisa di Play Store atau App Store. Setelah download aplikasi Facebook, langkah-langkah satunya cara membuat akun. Selanjutnya, masukkan email atau nomor telepon, tanggal lahir, kata sandi, bulan, dan jenis kelamin. Setelah itu mendaftar. Dan masukkan nama yang kalian ingin pakai buat Facebook Anda sendiri. Dan lalu itu langsung masuk Facebook Anda sendiri. Sudah Rizky? Ada lagi Rizky? Sudah, oke. Terima kasih Rizky. Bagus ya, kasih tepuk tangan dong untuk pemaparan dari informasi yang bisa diberikan. Tolong kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Selanjutnya, nah Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini adalah tugas masing-masing ya, tugas individu. Jadi kalian, Ibu minta untuk membuat media promosi pemasaran online melalui aplikasi Instagram atau Facebook yang kalian kuasai. Kalau kalian kuasainya Instagram, boleh kalian pilih Instagram, atau Facebook, kalian pilih Facebook ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, memungkinkan aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan memerlukan bantuan teknologi. Bagaimana cara kalian dalam memasarkan produk yang akan dijual melalui akun media sosial yang kalian akan buat, khususnya pada pandemi COVID-19 ini ya. Jadi nanti kalian disuruh bikin akun media sosial ya. Untuk selanjutnya, adapun langkah kerja yang kalian akan buat, yang pertama, kalian akan tentukan topik atau tema, produk apa yang akan kalian pasarkan. Ya, yang kedua, langkah-langkah kegiatan penyelesaian dari produk tersebut. Seperti apa gambarannya, kemudian kalian pilihan produknya seperti apa, brosurnya seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, yang ketiga, kalian harus menyusun jadwal pelaksanaan. Kalian buatnya kapan, tanggal berapa, jamnya jam berapa ya. Nah, yang keempat selanjutnya, hasil dari rancangan yang kalian buat melalui media Instagram atau Facebook, hasilnya seperti apa. Yang terakhir, nanti kalian akan memberikan kesimpulan terhadap aktivitas hasil dari tugas yang akan kalian paparkan atau presentasikan. Itu adalah langkah kerja yang akan kalian buat. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Apakah kalian sudah selesai dalam membuat atau proyeknya dari kalian? Sudah kalian buat? Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, untuk presentasi paparan proyek dari media promosi untuk pemasaran online, silahkan yang mau presentasi pertama.
Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Jafar. Jafar. Oke, silakan Jafar. Udah ada, Bu? Oke, sudah, silakan terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Siddiq Hidayatullah dari kelas 12 BDP 2. Saya di sini akan menjelaskan hasil laporan proyek saya. Topik atau tema yang saya membuat toko online itu dengan menggunakan aplikasi Instagram. Saya dengan nama tokonya itu Jafar Shopping. Dan bermutunya itu barang yang Anda butuhkan ada di sini. Murah, terjamin, dan dapat dipercaya. Jika kalian ingin memesan, kalian bisa dapat telepon nomor saya. Dan saya ada di lokasi Jakarta Selatan. Saya membukanya itu 24 jam. Dan pembayarannya itu COD atau enggak pembayaran secara langsung. Terus langkah-langkah kegiatan penyelesaiannya yaitu pembuatan toko online di Instagram yang saya lakukan melalui HP. Dengan langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama itu unduh aplikasi Instagram dari Google Play Store yang saya gunakan. Lalu yang kedua, setelah aplikasi terinstall, ketuk ketuk icon Instagramnya untuk membukanya. Lalu yang ketiga, ketuk daftar dengan email atau nomor telepon atau buat akun baru. Itu kalau jika Anda belum mempunyai akun barunya. Lalu yang kedua, masukkan alamat email atau nomor telepon yang akan memasukkan kode konfirmasi. Jadi kita habis dari nama pengguna, terus kita menggunakan kode atau enggak kata sandi kita sendiri gitu yang kita privasikan gitu. Lalu ketuk berikutnya. Lalu selanjutnya bisa juga login dengan Facebook. Nggak hanya dari kita buat akun doang, tapi kita juga bisa buat dari Facebook ataupun juga dari email juga bisa. Tapi itu untuk menggunakan mendaftarnya, tapi dengan kan di situ ada Gmail atau Facebook. Kalian tekan aja yang di Facebook. Jadi kita menggunakan akun Facebook kita sendiri. Lalu selanjutnya jika udah terdaftar, lalu pakailah nama penggunanya gitu kan. Kayak namanya itu Jafar Shopping gitu kan. Lalu selanjutnya lengkapi semua profilnya. Terus berikutnya login lah secara yang kalian inginkan gitu. Penyusunan jadwal dan pelaksanaannya saya itu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Nah, sayanya itu membuatnya itu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, menentukan media sosial yang dikuasai yaitu Instagram. Lalu yang kedua, pukul 9.30 juga, saya pembuatan akun Instagram toko online dengan nama toko shopping gitu kan. Lalu yang selanjutnya itu pada jam 9.50 waktu Indonesia Barat, saya membuat deskripsinya agar pada tertarik gitu kan, deskripsi produk yang ditawarkan dan metode pembayaran konsumennya gitu kan. Seperti ada yang kayak di atas ini ya. Lalu selanjutnya pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, saya memposting produknya tersebut. Nah, ini hasil rancangan saya. Kalian bisa cek ataupun mengunjungi produk saya. Saya ini menjualnya itu yaitu masker, karena pada pandemik ini sangat dibutuhkan masker. Nah, dari situ saya mendapatkan kesimpulan atau refleksi terhadap aktivitas dari hasil tugas saya. Yang pertama, menggunakan email aktif. Contohnya kayak rahijafar72@gmail.com. Lalu yang kedua, kita membuat nama toko kita sendiri. Kalau saya sendiri menggunakan nama Jafar Shop 2021. Nah, saya membuatnya pada tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga, kita mendeskripsikan produk yang dipromosikan gitu. Kayak maskernya ini kita promosikan, deskripsinya biar customer itu pada tertarik pada produk kita sendiri gitu. Lalu yang keempat, mengupload dan membagikan foto produk toko dan mengupdate-nya. Jadi kita langsunglah update secara langsung. Yang kelima, kita memperbanyaklah jumlah postingan atau enggak tambahin follower biar kita jadi makin banyak pengunjungnya gitu pada toko kita sendiri gitu. Lalu yang keenam, merespon cepat ketika ada chat dari followers yang menanyakan produk. Jadi kita sebagai konsumen kita harus cepat gitu dalam customer mengomentari atau menanyakan tentang produk kita sendiri.
Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, Saya silakan. mau bertanya, Oke, silakan Amel. bagaimana menyikapi jika ada penjual masker yang lebih murah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Saya dengan memberikan pemahaman kepada calon pembeli bahwa masker itu ada beragam variasi dan jenis. Bisa saja penjual lain memberikan harga produk lebih murah, tetapi kualitas produknya itu berbeda gitu. Kayak yang lebih murah biasanya itu lebih jelek daripada yang biasanya lebih mahal gitu. Apakah sudah mengerti? Ya, sudah Sudah jelas. paham, Terima kasih. Amel? Ya, Sudah Bu, mengerti? sudah. Oke, Sudah, terima terima kasih kasih. Amel. Ya, Bu. Sekian dari saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong buat Jafar. Oke, selanjutnya. Yang kedua, untuk presentasi yang kedua, saya rasa lebih Saya. bagus lagi. Oke, silakan Anissa. Sudah ada belum? Belum. Nah, sudah. Silakan Anissa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra Maulana dari kelas 12 BDP 2. Ini hasil proyek laporan saya. Saya membuat topik atau tema membuat toko online menggunakan aplikasi Instagram. Saya menjual pakaian remaja. Kenapa saya membuat pakaian remaja? Karena di zaman milenial ini banyak anak remaja yang pakai pakaian tuh serba banyak variasinya. Bagi kalian yang ingin membeli produk saya mencantumkan nomor telepon di sini. Terus saya juga berada di Jakarta Selatan. Untuk store saya membukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk pembayarannya, saya biasanya lewat ATM BCA. Langkah-langkah kegiatan penyelesaiannya, pembuatan toko online di Instagram yang saya lakukan melalui HP dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, unduh aplikasi Instagram dari Google Play atau App Store. Yang kedua, setelah aplikasi terinstall, ketuk ikon Instagram untuk membukanya. Yang ketiga, ketuk daftar email atau nomor telepon atau buat akun baru. Lalu masukkan alamat email atau nomor telepon yang memerlukan kode konfirmasi. Lalu ketuk berikutnya, bisa juga login dengan Facebook untuk mendaftar menggunakan akun Facebook. Jika Anda mendaftar dengan alamat email atau nomor telepon, buat nama pengguna dan kata sandi. Kemudian lengkapi info profil, lalu ketuk berikutnya. Jika Anda mendaftar menggunakan Facebook, akan diminta untuk login ke akun Facebook apabila akun telah logout. Penyusunan jadwal pelaksanaannya, saya membuat akun Instagram pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Pukul 11.30, saya menentukan media sosial yang saya kuasai, yaitu Instagram. Dan di jam yang sama, saya membuat akun toko online. Dan di jam 11.50, deskripsi produk yang ditawarkan dan metode pembayaran konsumen. 12.10, posting promosi produk. Saya post di toko online saya itu tentang pakaian. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Ini contoh toko online saya yang bernama Nisa.Store Jakarta. Kenapa saya memilih nama itu? Karena agar diingat sama kalian-kalian. Kesimpulan atau refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas. 1. Saya menggunakan email aktif. Yang kedua, membuat nama. Yang ketiga, mendeskripsikan produk yang akan dipromosikan. Jika kalian melihat toko online di Instagram saya, kalian akan bisa melihat tentang deskripsi tentang apa yang saya jual. Jadi, saya akan mendeskripsikan sejelas mungkin agar kalian tidak kebingungan. Mengupload dan membagikan foto produk, toko, dan mengupdate. Setiap
setiap saya mempunyai barang baru, saya pasti akan mengupdate tentang produk-produk agar produk perbanyak jumlah postingan dan followers, merespon cepat ketika ada chat dari follower yang menanyakan produk. Jadi, saya akan selalu berusaha untuk merespon chat pembeli dengan cepat agar mereka tidak merasa saya balasnya lama dan saya pasti akan menjelaskan tentang produk sebaik mungkin. Terima kasih. Ada yang boleh bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa? Erika, silakan. Jelaskan strategi agar produk PKN remaja tetap bisa bersaing di tengah pandemi COVID-19. Oke. Terima kasih Erika. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan. Mungkin bagaimana cara saya bersaing di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya bisa memberikan promosi kepada pembeli, misalnya potongan harga, diskon setiap pembelian 2 produk, dan saya juga bisa memperluas jaringan pemasaran di media sosial. Contohnya yang sudah saya gunakan Instagram. Bisa juga media promosi lainnya seperti Facebook, YouTube, dengan membuat video tentang produk yang dijual. Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih Anissa. Sama. Oke, terima kasih Anissa atas penjelasan hasil proyek yang dipaparkan sama Anissa. Kita kasih tepuk tangan untuk Anissa. Oke, terima kasih atas presentasi proyek yang sudah kalian paparkan di Zoom kita, pertemuan kita kali ini. Nah, setelah nanti hasil dari presentasi tersebut yang sudah kalian buat, jangan lupa kalian upload tugas kalian, ya, upload tugas kalian di Google Classroom, ya. Setelah kalian upload, nanti kalian akan menyelesaikan tugas tersebut. Nah, selanjutnya untuk evaluasi penilaian pengetahuan. Jadi tadi kita sudah belajar tentang media promosi pemasaran online. Nanti di Google Classroom ada materi atau ada tugas penilaian tes pengetahuan. Nah, sampai sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu Andi Fauzan. Ayo Andi. Kesimpulan yang saya dapat itu media sosial pemasaran adalah proses pemasaran yang dilakukan dalam bentuk pemasaran digital menggunakan platform sosial. Berarti Andi sudah dapat menyimpulkan. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan. Contoh platform media sosial. 1 Facebook, 2 Instagram, 3 Twitter, 4 YouTube, 5 TikTok. Oke, bagus Rizky. Nambahin. Oh ya, silakan Rosa, nambahin. Ini peran sosial media dalam bisnis di era digital. Jadi Ya. Cuman hanya dengan gadget, uang dan koneksi internet pasti bisa dalam berwirausaha. Terus belanja apapun yang diinginkan juga dapat mudah dibeli ya. Lanjut. Media promosi produk, hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Untuk mempromosikan produknya bisa gratis. Oke, terima kasih Rosalina. Berarti kesimpulannya kalian sudah bisa memahami apa itu media promosi untuk pemasaran online. Untuk materi berikutnya, saya akan membahas atau kita akan membahas di pertemuan PKK berikutnya, yaitu hak kekayaan intelektual. Ya, apa itu hak kekayaan intelektual? Ada hak cipta, ada hak paten. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mendalami tentang hak kekayaan intelektual, ya. Oke, sebagai penutup, sebelum kita diakhiri dengan selesainya pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan yang memimpin doa, Jafar. Mari kita doa kepada anak masing-masing. Semoga yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dan dapat menambah wawasan kita kewirausahaan kita kepada masa depan kita. Amin, amin, amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jafar. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
wabarakatuh. Boleh silakan izin live-nya.